Shalom. Selamat datang dalam Pentekoste pada malam hari ini, dan mari kita mengawali ayat ini dengan terlebih dahulu kita memeriksa batin kita. Kita mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang terluka dalam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama kami. Dengan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari dengan hormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari ribuan Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan
sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan yang Tuhan, siapa yang dapat tahan? Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas pesta dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan pesta itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, mari kita telah menemukan jalan salib, kita bersama-sama mengikutinya, dan kita juga pada saat ini merayakan Ekaristi dan bacaan-bacaan, mengajak kita semua agar senantiasa melakukan pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, salah satu penyebab mengapa orang susah berubah, mengapa orang susah mengakui kalau dia berbuat jahat atau berbuat curang dalam hidupnya. Salah satunya adalah karena orang tersebut menganggap bahwa tindakan yang dilakukan itu bukanlah perbuatan yang salah. Dia tidak merasa bersalah dengan perasaan yang tidak merasa bersalah, tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah ketika melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Maka dalam bacaan pertama hari ini dalam Tuhan Yeskiel kita mendengarkan bahwa
yang pertama hari ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan lebih berkenan bukan pada kematian mereka, tetapi justru pada pertobatan dan perubahan hati mereka untuk kembali kepada Allah. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana wajah Injil Matius sangat tegas dan keras kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, padahal kita tahu bersama bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat adalah orang-orang yang dikenal sangat taat terhadap hukum Taurat. Tapi justru Yesus mengkritik mereka dengan kata-kata dalam sabdanya hari ini, dengan kata-kata demikian: jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Membandingkan, katakan orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang yang sebenarnya taat dalam hukum Taurat, bahkan sangat aktif menjalankan itu. Tapi Yesus, apa yang Dia terkasih, saudara-saudara, mau kita masuk lebih dalam lagi dalam ayat hukum Taurat itu atau sabda Tuhan itu. Yesus mengatakan bukan hanya soal tidak membunuh, tidak marah terhadap sesama, tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita diajak untuk membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan dendam, dengki, sakit hati. Bukan soal marah, bukan soal tidak melakukan perbuatan dosa yang besar, tapi Yesus mengharapkan kepada kita sekalian supaya kita melepaskan, membersihkan hati kita dari kebencian, dendam, dan juga hati kita yang cenderung merendahkan sesama kita. Itulah yang diharapkan oleh Yesus sebetulnya dalam Injil hari ini. Maka Dia mencontohkan kalau hati kita masih menyimpan benci, dendam, belum berdamai dengan orang lain sesama kita, maka kita akan persembahkan persembahan. Kita harus meletakkan persembahan itu dan berdamai terlebih dahulu dengan orang-orang yang mungkin kita masih melukai dan menyakiti hati mereka. Ini sangat penting. Bagi para pengikutnya Yesus mau supaya setiap orang sungguh-sungguh memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau melepaskan segala kebencian dan kedengkian terhadap sesama kita. Karena itulah kualitas hidup sebagai orang-orang Kristiani, murid-murid yang diharapkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Karena hati yang menyesal, hati yang bertobat, hati yang bersih adalah hati yang selalu akan diuji oleh Tuhan kepada setiap orang. Maka Bapak Ibu terkasih, mari kita pada masa Prapaskah ini berjuang dari hari ke hari, bertobat, melepaskan hidup dan perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita berjuang pada masa Prapaskah ini menyadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena kita menggunakan perbuatan-perbuatan dosa kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang fasik, atau bahkan orang-orang Farisi yang seringkali melakukan sombong dan angkuh terhadap sikap dan tindakan mereka. Sampainya kita sekalian, mari kita bertekun dalam hidup doa, berpantang dan berpuasa, tapi juga dengan tulus hati kita mau memiliki hati yang selalu mau mengampuni, mengasihi dan berdamai dengan sesama kita. Nah itu pasangannya, suaminya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang sekitar kita. Maka dengan demikian Allah akan berkenan pada persembahan hidup kita, yaitu persembahan hidup, persembahan hati yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diangkat sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Nya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh pasukan surgawi, kami melakukan nada kemuliaan Bapa dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Allah, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembolanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikeluarkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus, damai Kristus. Anak Tuhan Allah, anak Tuhan Allah, anak Tuhan Allah. Terakhir yang terkasih di dalam anak domba Allah, ialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah Maha Rahim, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima. Semoga kami dimampukan